Menjuah-juah man banta kerina, ija pape kita ringan ibas pak segenduari enda, Tuhan di bata tetap si masuk-masuk ke geluh henta. Ope dengan sedengahkan karena kata di bata, mari dagiras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bana Tuhan, ija arah kata nugun tisik nari ibegikan kami, Tuhanlah si tetap masuk masusa. Maka ngerana kami dagi utuhan, kami kusikap mugikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami bortoto man bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Yohanes 3 ayat 30 sada sah 36. Baginda me karena kata di bata. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa pada hari Minggu ini tanggal 30 Mei 2021. Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Minggu Trinitatis, Minggu di bata si telu sada, Allah Tritunggal, yaitu minggu di mana kita merasakan kasih Allah supaya kita mengenal Allah Tritunggal. Ini memang sesuai ya dengan pengakuan iman percaya kita. Kita percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya kepada anaknya Yesus Kristus sebagai penyelamat, penebus kita dari dosa-dosa kita. Dan kita percaya kepada Allah Roh Kudus sebagai penghibur kita yang menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar dan menguatkan iman percaya kita ketika kita melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh karenanya, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, tapi ketiganya saling melengkapi. Allah Tritunggal, 3 pekerjaan tapi 1 oknum. Mungkin kalau bisa kita menganalogikannya, ada yang mengatakan untuk memahami Allah Tritunggal itu dengan rumus matematika. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Dan ada yang menganalogikan seperti matahari. Matahari itu jauh begitu ya. Itu menunjukkan Allah Bapa. Dan cahaya matahari itu ternyata bisa dilihat. Itu menunjukkan Allah Anak Yesus Kristus. Dan panas matahari itu bisa dirasakan. Itulah menunjukkan Allah Roh Kudus. Dan tentunya dalam memahami Minggu Trinitatis ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan logika kita saja, akal pikiran kita saja. Tidak bisa. Tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa memahami Minggu Trinitatis di batas terus ada indah. Kepeikan emukap dengan iman percaya kita. Ada juga orang menganalogikan untuk merasakan Allah Tritunggal itu bekerja di dalam kehidupannya. Seperti contohnya air dan garam, rasanya asin. Air dan gula, rasanya manis. Begitulah kehidupan ini. Baik dalam susah entah pun senang, kita bisa merasakan pertolongan Allah Tritunggal tetap menyertai kehidupan kita. Oleh karenanya, dengan hikmat Tuhan yang memimpin kita, mengajari kita ke jalan yang benar, supaya kita bisa memahami karena Allah Tritunggal, yaitu hidup dalam kasih Allah Bapa surgawi melalui anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberikan pengertian di dalam kehidupan kita.
Tema kita mengatakan persuruhan sidem kesah di bata. Arah invokasio, ogen, begitupun dengan khotbah. Yesus Kristus adalah persuruhan sidem kesah di bata. Siutus arah di bata Bapa singgurah ku dunia indah. Bahwa dikatakan dalam invokasio tadi, semua telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapana di surga. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tentunya patut kita bersyukur ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Allah Bapa sudah memberikan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sudah menyatakannya kepada kita melalui apa? Tentunya iman percaya kita. Kita beroleh anugerah bukan dengan kekuatan kita untuk kita bisa sampai percaya kepada kasih Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, tapi kita dimampukan Tuhan dalam anugerahnya untuk percaya kepada kasih Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Sama seperti dalam bahan ogen kita di Yesaya 6 ayat 1-8. Bagaimana Yesaya mendapat panggilan Allah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia itu adalah orang yang najis bibir, dan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tapi matanya sudah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Arah serafim malaikat Tuhan ada bara disentuhnya bibir Yesaya, sehingga dengan begitu kesalahannya telah dihapus, dosanya telah diampuni, dan dia mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Apa kata Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani mengatakan kepada Tuhan ketika Tuhan juga menyuruh kita? Menyuruh kemana? Tentunya kita terus berkarya indah di dalam kehidupan ini selagi Tuhan masih mempercayakan kita hidup dalam dunia ini. Ini aku, utuslah aku. Mungkin di tempat pekerjaan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, tapi Tuhan mengutus kita ke tempat itu. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih kuasa Allah tetap menolong kita sebagai anak-anaknya. Memang bukan hanya tugas sebagai serayan Tuhan, ini aku, utuslah aku, tapi kita semua mohon pertolongan Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tidak ragu-ragu lagi, kita tidak takut lagi, kita tidak bimbang lagi, tapi ada suatu keberanian mengambil keputusan untuk berani menanyakan kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan. Kita mau ikut berjalan dalam setiap rancangan Tuhan Allah, karena kita meyakini Tuhan tidak akan pernah merancangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, tapi Dia selalu merancangkan damai sejahtera guna kehidupan kita yang lebih baik. Bahan khotbah ya, Yohanes 3 ayat 31-36. Di sini nurikan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis pun dia juga menyadari dirinya, dia mengakui dengan rendah hati bahwa Yesus harus makin besar tetapi dirinya harus semakin kecil. Kenapa? Karena Yesus datang dari atas, yaitu dari surga. Yesus diutus Allah Bapa untuk menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, dan Allah Bapa mengasihi Yesus Kristus dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Oleh karenanya barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita percaya kepada Yesus Kristus supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya supaya kita beroleh hidup yang kekal? Caranya adalah dengan merenungkan firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan ini menjadi gaya hidup. Dan kita tetap bersuka cita karena Tuhan sendiri sudah memimpin kehidupan kita untuk mampu kita hidup dalam firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari.
Begitupun dengan rajin berdoa. Dengan berdoa ini adalah suatu kekuatan kita, supaya kita tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dengan situasi yang tidak menentu pada saat sekarang ini, supaya Tuhan memimpin kehidupan kita ke jalan yang benar, dan memuji Tuhan setiap waktu. Supaya apa? Supaya hati kita tetap bersuka cita senantiasa, dan kita mengucap syukur bahwa setiap masalah-masalah yang kita hadapi ternyata dimampukan Tuhan kita untuk melewatinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita tetap menjaga kesehatan kita. Marilah kita menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan dan menjaga hati kita supaya senantiasa tetap bersandar hanya kepada kasih Tuhan. Beginilah karena firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di mana pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu lah yang memimpin kehidupan kami, untuk kami lebih lagi mengenal kasih kuasa Allah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam kehidupan yang kekal. Ajari kami Bapa, supaya seluruh totalitas kehidupan kami tetap senantiasa hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melala, Tuhan memberkati.